Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wirdanandia dengan NIM C1C02018 dari kelas R11 Akuntansi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penganggaran tentang konsep dasar penganggaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baik, langsung saja lanjut ke pembahasan materi kali ini, yaitu yang pertama, perencanaan dan penganggaran perusahaan. Perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen dan penganggaran merupakan salah satu jenis perencanaan. Penganggaran berbeda dengan anggaran dan perencanaan itu berbeda dengan rencana. Penganggaran yaitu proses menyusun anggaran, sedangkan anggaran adalah hasil dari perencanaan. Kemudian perencanaan adalah proses menyusun rencana, sedangkan rencana itu adalah hasil dari perencanaan. Lanjut ke materi kedua, yaitu hubungan anggaran dengan perencanaan. Komponen utama perencanaan adalah anggaran, yang merupakan rencana keuangan untuk masa yang akan datang. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan meliputi pemilihan serangkaian aktivitas dan spesifikasi bagaimana aktivitas tersebut akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan landasan dari proses manajemen. Tanpa perencanaan tidak akan ada dasar bagi fungsi koordinasi dan pelaksanaan fungsi pengendalian. Anggaran merupakan rencana tertulis dari perusahaan. Dengan adanya anggaran, maka tiap bagian perusahaan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Anggaran adalah bagian yang penting dari proses perencanaan karena anggaran itu menentukan kepastian mengenai pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Sebelum anggaran disiapkan, pihak manajemen terlebih dahulu harus membangun suatu rencana strategis. Rencana strategis ini akan menjadi dasar dalam pembuatan anggaran perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada manfaat anggaran. Manfaat anggaran ada 5. Pertama adanya perencanaan terpadu. Dengan adanya perencanaan terpadu, anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Manfaat anggaran yang kedua yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Manfaat anggaran yang ketiga yaitu sebagai alat pengkoordinasian kerja. Dengan adanya penganggaran ini dapat memperbaiki koordinasi kerja antar intern perusahaan. Manfaat yang keempat yaitu sebagai alat pengawasan kerja. Dengan adanya anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Manfaat anggaran yang kelima yaitu sebagai alat evaluasi dalam kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Artinya, menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap paling menguntungkan. Itu dia penjelasan dari 5 manfaat anggaran. Baik, masuk ke materi berikutnya yaitu tentang tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran itu ada 4. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua koordinasi, yang ketiga motivasi, dan yang keempat pengendalian. Tujuan penyusunan anggaran dalam perencanaan yaitu
Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan suatu perusahaan. Yang kedua, tujuan penyusunan anggaran koordinasi, yaitu anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan. Yang ketiga, yaitu dengan adanya tujuan penyusunan anggaran, yaitu anggaran dapat memberikan motivasi bagi manajemen untuk menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu tujuan penyusunan anggaran, yaitu sebagai pengendalian. Dengan keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang fungsi anggaran. Fungsi anggaran terbagi menjadi 3, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Dalam fungsi perencanaan, anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lain. Aspek lain yang penting dari perencanaan dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana yang tersedia seefisien mungkin. Yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan, anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Artinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang. Pekerjaan disetujui bila ada anggarannya atau tidak menyimpang dari anggaran yang ada. Yang terakhir yaitu sebagai pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini, anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian. Pengawasan berarti mengevaluasi atau menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara 1. Membandingkan realisasi dengan rencana atau anggaran. Yang kedua yaitu dengan melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan. Kemudian lanjut ke jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran terbagi menjadi 7. Ada dari segi dasar penyusunan, jenis anggaran menurut segi dasar penyusunannya terbagi menjadi 2, yaitu anggaran variabel dan anggaran tetap. Yang kedua yaitu anggaran dari segi cara penyusunannya juga terbagi menjadi 2, yaitu ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Yang ketiga yaitu jenis anggaran berdasarkan segi jangka waktunya, terbagi menjadi 2 juga, yaitu anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Yang keempat yaitu jenis anggaran dari segi bidang, terbagi menjadi 2 juga, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Yang kelima yaitu jenis anggaran berdasarkan kemampuan menyusun, terbagi juga menjadi 2, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Yang keenam yaitu jenis anggaran berdasarkan fungsinya, yaitu terbagi menjadi 2, anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Yang terakhir yaitu jenis anggaran berdasarkan metode penentuan harga pokok tertentu, terbagi juga menjadi 2, yaitu anggaran tradisional atau anggaran konvensional yang terdiri atas anggaran berdasar fungsional dan anggaran yang berdasar sifat. Yang kedua yaitu anggaran berdasar kegiatan. Baik, dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi dan perusahaan, anggaran sangat dibutuhkan untuk sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian, dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Anggaran juga mempunyai beberapa komponen, di antaranya anggaran operasional dan keuangan, dan masih terbagi beberapa komponen lagi, dan semuanya saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi atau penjelasan yang kurang jelas.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.